terus memimpin kami Tuhan, Engkau terus menolong kami. Allah Roh Kudus, di hari yang ketiga ini biarlah Engkau boleh membakar kami, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau boleh memperlihatkan betapa kuasamu dahsyat dalam hidup kami. Engkau terus memimpin kami, Engkau terus membimbing kami ya Allah Roh Kudus. Di hari yang ketiga di ibadah Pentakosta Tuhan, biarlah otoritas-Mu ada, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ajar kami untuk lebih menghormati akan Engkau Allah Roh Kudus. Bawa kami untuk lebih mengenal akan Engkau. Kami percaya di ibadah raya pertama pagi ini, Engkau maha hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat akan keberadaan anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau berdoa bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah raya pertama saat pagi ini. Biarlah Engkau menolong, Engkau terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, jikalau ada roh-roh jahat penghulu udara yang akan mengganggu ibadah-Mu, kami bersatu hati, kami tengkingnya patahkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan sembunyikan kami di belakang salib-Mu, dan hanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Di hari ketiga Tuhan telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Kita siap untuk menerima curahan Roh Kudus? Amin. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah.
Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan kita. Biarlah roh itu senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Pada pertengahan ibadah ini kita mau berikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dengan kasih saudara dan doa akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan sedikit dari yang kami punya ya Tuhan, kiranya menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat-Mu ini ya Tuhan, terkhusus untuk bagi pelebaran kerajaan-Mu dan bagi jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dengan
kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kembali ya Tuhan Yesus, Kau berikan kami kesempatan mengembalikan sebagian kecil daripada berkat keuangan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap nominal yang kami berikan, melihat hati kami, kesungguhan kami, hati kami ya Tuhan Yesus, untuk kami lebih bagian dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, melalui keuangan kami ya Bapa. Kami percaya Kau dapat melipat gandakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, berkat-Mu senantiasa, dan kami percaya melalui persembahan kami ini juga nama-Mu dipermuliakan dan pelebaran pekerjaan-Mu senantiasa ya Tuhan dilaksanakan oleh gereja-Mu tempat ini ya Tuhan. Kami rindukan senantiasa mampukan kami mengelola keuangan Tuhan untuk dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu maupun di hadapan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan senantiasa nama-Mu saja dinyatakan dan ditinggikan oleh persembahan kami, keuangan kami ya Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi Bapak Ibu Sentot ya Tuhan yang ambil bagian dalam mengedarkan kantong kolektor. Berkat-Mu tercurah atas kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, dan senantiasa kami mohonkan yang terbaik ya Tuhan atas kehidupan daripada kedua hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati persembahan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita yang siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dapat menjadi penerang dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah Tuhan yang setia. Biarlah kita juga menjadi umat-Nya yang setia sampai akhir kehidupan kita. Kita mau melayani Tuhan. Ku tetap setia. Kita akan pujikan bersama. Yesus, Engkau baik bagiku.
setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Bersyukur buat kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu senantiasa ya Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian ini menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Sampai nanti ya Tuhan Yesus Kristus kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Hanya satu kalimat yang kami rindukan terucap daripada mulut-Mu ya Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan, Engkau menyatakan kami sebagai hamba-Mu yang setia ya Bapa. Dan mari masuk untuk ikut ambil bagian dalam kebahagiaan-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ini. Pengakuan daripada-Mu saja ya Tuhan bahwa kami melakukan tugas kami telah setia ya Tuhan. Di dalam segala yang telah Kau percayakan dalam kehidupan kami, Kau pertanggungjawabkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Namun sebelum kami bertemu muka dengan Kau ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan Yesus senantiasa membangun kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus untuk kami senantiasa diberikan kesadaran dan juga pertobatan Tuhan daripada segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami disempurnakan senantiasa ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami ya Bapa, memampukan kami ya Tuhan untuk menghadapi segala macam tantangan dan rintangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu lah menjadi kekuatan kami yang senantiasa kami percaya ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Kristus beribadatan kami ya Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah Tuhan Yesus mengembalikan sebagian kecil daripada berkat keuangan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka tiba saatnya Tuhan kami rindu Tuhan untuk bersama-sama duduk diam, membuka hati dan pikiran kami untuk kami didaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya firman-Mu ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun yang mampu mencuri kemuliaan-Mu dan firman-Mu ini ya Tuhan. Karena Engkau menguasai yang berkuasa di bumi maupun di surga ya Tuhan. Menyerahkan ruangan hati kami, ruangan tempat ini ya Tuhan. Dan menyerahkan hamba-Mu sebagai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Senantiasa hamba rindukan, mohonkan kepada-Mu supaya pengurapan daripada Allah Roh Kudus senantiasa ya Tuhan atas perkataan hamba ya Tuhan, supaya yang keluar daripada mulut hamba ini benar daripada-Mu ya Tuhan, dan hanya daripada kerinduan hati-Mu bagi kami sekalian ya Bapa. Menyerahkan ya Tuhan Yesus perenungan kami akan kebenaran firman-Mu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, saya percaya kabar kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, sukacita Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih di dalam pekan Pentakosta, hari ketiga kita melewati tetap penyertaan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, dan kita tetap merenungkan akan kebenaran firman Tuhan juga terkait dengan bagaimana kita rindu kita dipulihkan, pemulihan daripada Kristus kepada kita, tidak hanya tubuh kita namun juga tubuh dan jiwa kita. Mari kita membuka di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 sampai 20 yang kita akan merenungkan subtema yang kedua daripada triwulan yang ketiga ini. Triwulan yang kedua ini Bapak Ibu Saudara terima kelegaan dengan sadar dan bertobat dari dosa. Terima kelegaan dengan sadar dan bertobat dari dosa. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kita akan membacanya bersama-sama. Sudahkah ketemu? Amin. Dalam hitungan yang ketiga, Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 19 dan 20. 2, 3. Adalah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merindukan kelegaan daripada Tuhan. Di ayat ini kita melihat sebuah
sebab akibat Bapak Ibu Saudara sekalian. Akibat yang kita terima adalah kelegaan, namun sebabnya apa? Kita harus melakukan apa supaya mendapatkan kelegaan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya mempelajari tentang kata kelegaan ini, kita mendapati juga Yesus mengatakan di Matius 11 ayat 28, bagi marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya mencoba mencari tahu arti kata ini, tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang digunakan Yesus di Matius 11 ini berbeda dengan kata yang digunakan di Kisah Para Rasul 2 ini. Kisah Para Rasul 3 ini. Kata kelegaan di Kisah Para Rasul 3 ini hanya satu kali saja. Hanya di ayat ini saja disampaikan. Sementara kelegaan yang lain berkali-kali disampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tentu ini menjadi hal yang penting, hal yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Matius 11 ayat 28 dikatakan kelegaan ini berarti sebuah sebuah peristirahatan, sebuah kita beristirahat daripada segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Saat kita merindukan sebuah pengistirahatan, kita datang kepada Kristus, dan istirahat kita atau kelegaan kita bukan karena semua beban kita terlepas Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karena Yesus berada bersama dengan kita, memikul beban itu bersama dengan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan di Matius 11 ayat 28 ini. Membuat kita mengerti bahwa kelegaan yang kita punya bukan terus berarti saat kita datang kepada Tuhan, beban kita lenyap, wah kita sudah tidak ada beban lagi. Tidak, beban kehidupan masih ada. Kita tetap bergumul dengan berbagai macam permasalahan. Bedanya adalah ada Kristus yang bersama dengan kita. Ada Kristus yang menganggap bahwa dirinya setara dengan kita. Ada Tuhan yang menganggap bahwa dirinya itu sama dengan kita. Merasakan beban penderitaan kita dan bersama-sama memikul beban yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin nyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun berbeda dengan Kisah Para Rasul yang ketiga ini. Nah, kita akan belajar tentang tiga hal, tentang ketiga kata ini, kelegaan, sadar, dan bertobat. Ternyata saat kita merenungkan, kita mendapatkan sebuah pengertian-pengertian yang baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama tentang kelegaan. Nah, kelegaan di Kisah Para Rasul 3 ini ternyata bukan artinya peristirahatan ataupun beban yang dipikul bersama dengan Kristus. Ternyata kelegaan ini artinya sebuah kebangkitan kembali. Revival Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau mungkin istilah sekarang itu kebaktian rohani begitu. Berarti kan kalau kita berasumsi kalau kebangkitan berarti ada yang mati dong. Ada yang dibangkitkan, ada sesuatu yang mati atau lemas atau bagaimana lesu dan lain sebagainya, sehingga harus ada kebangkitan. Nah, makanya sekarang ini tidak disebut kebangkitan rohani, tetapi kebaktian kesegaran rohani lagi, jadi menyegarkan kembali rohani kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kelegaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita di Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ini ada sebuah kebangkitan kembali. Sebuah kebangkitan kembali karena kita melihat latar belakang disampaikannya ayat ini adalah di antara orang-orang Yahudi yang dari berbagai macam tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada waktu itu Pekan Pentakosta, hari raya yang sangat besar di Israel. Jadi seluruh orang Israel, orang Yahudi dari seluruh dunia atau mereka yang percaya kepada agama Yahudi itu datang beribadah. Tidak hanya 1-2 hari saja, tetapi dalam rangkaian ibadah yang cukup panjang. Sehingga masih banyak orang yang mungkin hanya sekedar mengerti tata ibadah Yahudi saja. Mereka datang mungkin karena memang tradisi dan budaya pada masa itu yang menghendaki mereka harus pulang ke Israel untuk beribadah. Jadi ini membuat sebuah gambaran bahwa Tuhan ingin memberikan kata ini, kelegaan ini kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang mengerti akan Yahudisme tetapi tidak mengerti akan Kristus. Maka latar belakang inilah yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kelegaan atau kebangkitan, waktu sebuah kebangkitan kembali, itu berarti Kristus membangkitkan kembali semangat, gairah, dan pengharapan kepada Dia. Tuhan membangkitkan kembali yang mungkin sudah kita rasakan letih lesu
mungkin kita sudah merasakan kejenuhan dalam rohani kita. Tuhan membangkitkan kembali di dalam kehidupan kita. Dan menerima kelegaan seperti subtema di bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya adalah menerima pemulihan yang sempurna, menerima kebangkitan yang sempurna. Baik tubuh dan jiwa oleh karena karya daripada Tuhan. Itu yang kita akan dapatkan, kelegaan kembali, sebuah kebangkitan kembali. Kita akan disegarkan kembali dalam kehidupan kita. Ada kekuatan baru, ada semangat baru untuk menghadapi segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janjikan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dikatakan di Sabara Rasul 3 ayat 20 tadi, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, sebagai sebuah janji bahwa akan ada orang yang diurapi bagi kita sekalian, yaitu Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menempatkan ini menjadi sebuah akibat terlebih dahulu. Baru kita akan mempelajari apa yang harus kita lakukan untuk menerima kelegaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk menerima kelegaan yang Tuhan janjikan. Nah itu yang pertama, kelegaan bukan berarti beban kita terlepas, tetapi sebuah kebangkitan kembali. Tuhan membangkitkan kembali gairah kita, membangkitkan kembali sukacita kita, kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Dengan cara apa? Dan ini yang kedua yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua yang dapat kita renungkan atau kita lakukan untuk mendapatkan kelegaan daripada Tuhan adalah dengan sadar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sadar. Arti kata daripada sadar, arti aslinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengubah pikiran dengan segenap hati, berusaha mengubah dosa masa lalu. Mengubah pikiran atau dengan segenap hati, berusaha mengubah kehidupan kita di masa lalu, segala yang dosa-dosa kita di masa lalu, itu arti daripada sadar. Jadi kelegaan yang kita terima ternyata harus ada sebabnya, harus ada tindakannya. Yaitu sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar. Bukan berarti kita sekarang ini dalam kondisi mabuk atau kondisi pingsan Bapak Ibu Saudara, tetapi terkadang mau tidak mau pikiran kita itu begitu kompleks sehingga kita tidak menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sadar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak otomatis berarti bertobat. Jadi seorang yang sadar bisa jadi dia sadar akan dosa-dosanya. Tetapi untuk bertobat, dia berkata nanti dulu saya masih suka dengan keadaan saya sekarang ini. Apakah itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian? Rasul Paulus itu menyatakan di Roma 7 ayat 19 sampai 20. Roma 7 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul yang menulis sepertiga daripada perjanjian baru, itu pernah dalam satu titik dalam kehidupannya dia sadar bahwa dia itu melakukan dosa. Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sadar, dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Tetapi untuk mengubah hal tersebut itu Rasul Paulus katakan, celakalah aku, manusia celaka aku. Siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh ini? Terikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seorang Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian mengatakan hal ini. Jadi kita harus menyadari harus ada kesadaran dalam kehidupan kita apa yang saat ini mungkin kelemahan-kelemahan kita. Kesadaran menjadi titik awal Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sebuah pemulihan. Jadi ada cerita suatu ketika ada ambulan rumah sakit jiwa begitu berisi beberapa pasien, tiba-tiba bannya meletus satu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian sopirnya ini menggantinya.
Tetapi kemudian saat mau memasang bautnya, tiba-tiba dia terpleset dan bautnya masuk ke selokan, hilang. Dia bingung bagaimana ini, kalau mau dipaksa jalan pasti akan lepas. Dia bingung, dia panik, kemudian ada salah satu orang gila yang ada di dalam berkata, "Om, copot satu-satu bautnya, satu saja dari setiap ban, pasangkan di ban yang tidak ada bautnya itu. Kan bisa 3, nanti kalau sampai di bengkel tinggal beli saja 4 untuk pasang yang lain." Oh iya, sopirnya bener ya, diambillah satu-satu begitu dari masing-masing ban yang lain, dipasanglah. Dan berkata, loh kamu pinter gitu kok, kenapa kok masuk ke rumah sakit jiwa? Om, saya itu gila, bukan bego. Jadi dia sadar bahwa dia itu gila, bukanlah, tapi dia tidak bodoh begitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang gila kalau sadar akan kegilaannya, itu sembuh loh sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang dikategorikan orang yang sudah sembuh. Kalau menyadari bahwa dirinya itu gila, kok saya melakukan hal ini ya, kok saya tidak pakaian ya dan sebagainya, itu sebenarnya sudah sembuh dalam tahapan sembuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tentang kegilaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga kita, saya tidak ingin membandingkan kita dengan kegilaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dosa harus dimulai daripada kesadaran terlebih dahulu. Kelegaan yang kita terima harus dimulai, titik awal adalah sadar. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang pikiran kita itu menyembunyikan dengan banyak hal. Menyembunyikan dengan banyak alasan. Saya kan dosa kecil. Yang saya lakukan ini dosa kecil. Atau mungkin yang saya lakukan dosa ini tidak merugikan orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain. Sebagai contoh, pornografi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pornografi kita mungkin berpikir, saya tidak merugikan orang lain, saya menikmati sendiri. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pornografi itu ibaratnya membuka sebuah luka yang sangat kecil. Untuk virus itu masuk, kerusakan itu masuk, dan lama-lama kalau kita tidak menyadarinya, ya saya sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar teorinya. Tapi sungguh saya katakan untuk lanjut kepada tingkatan yang selanjutnya itu membutuhkan sebuah pergumulan yang luar biasa. Kesadaran itu harus ada terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa apapun, kita mungkin berpikir mengkorupsi sedikit kan tidak bisa. Pernah beberapa waktu yang lalu ada teman, bukan teman, salah satu alumni Politeknik begitu bercerita, dia seorang wanita, seorang ibu bercerita bahwa suaminya itu tiba-tiba bengong, tiba-tiba blank begitu ya. Karena ternyata uang hasil penjualan, dia jual obat itu 10 juta hilang. Dan dia langsung banyak sekali yang berkomentar, itu tuyul, itu tuyul, itu tuyul. Dan saya katakan, jangan berpikir hal yang mistis terlebih dahulu, pikirkan hal yang logis dulu. Tanya suamimu, apakah menggunakan uang, apakah itu kwitansi, fraktur. Nah itu benar atau tidak, dari dicek dulu, jangan terus lari kepada tuyul. Oh itu pasti tuyul, banyak Bapak Ibu Saudara yang mengatakan seperti itu di komentar di Facebook. Pasti tuyul, pasti dijampi-jampi dan lain sebagainya. Loh, cek dulu suamimu jujur atau tidak. Mungkin dimulai daripada hal yang sederhana, bensin. Tetapi kemudian kok bisa bertambah dan pada akhirnya tidak terkendali dan akhirnya itu puluhan juta hilang. Dan dia kaget dan bingung sama sekali. Dan itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus dimulai dari kesadaran. Kita harus mau sadar. Dan kesadaran itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu kita punya mekanisme pembelaan diri. Diri kita itu terkadang membentengi diri kita dengan segala sesuatu yang mungkin Tuhan ingin coba sadarkan dalam kehidupan kita. Membentengi, aku punya trauma-trauma di masa lalu, jadi membenarkan tindakanku ini. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin saya punya kelemahan-kelemahan yang lain sehingga saya tetap tidak mau berubah daripada tindakan saya yang sekarang ini, dosa-dosa saya sekarang ini. Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia itu kompleks.
Pikiran manusia itu bisa melakukan apapun juga untuk membenarkan ataupun membuat kita itu tidak sadar diri atas kehidupan kita. Jadi harus dimulai daripada kesadaran diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari membuka di Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 Mari mendengarkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kita mungkin berpikir, oh saya bersih. Tetapi kemudian saat ada teguran, saat ada orang yang mengasihi kita, berani untuk menegur kita atau membukakan kesalahan kita, maukah kita menerimanya? Dan itu membutuhkan sebuah keberanian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus dimulai, mau tidak mau kita harus memulai titik awal daripada sebuah kelegaan, sebuah pemulihan daripada Tuhan. Dimulai daripada kesadaran. Saya berbicara di depan ini bukan berarti saya sempurna Bapak Ibu Saudara. Sungguh saya saat belajar hal ini firman ini bagi saya. Kesadaran ini harus senantiasa ada dalam diri saya. Karena mau tidak mau sebagai seorang pemimpin itu gampang sekali untuk menggunakan segala cara untuk tidak mau dikritik lah, tidak mau ditegur lah, tidak mau mendapatkan masukan lah. Dan pada akhirnya akan membawa jalan-jalan saya, masa depan saya, keputusan-keputusan itu menjadi sebuah hal yang merugikan bagi diri saya maupun bagi orang-orang yang dipimpin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagaimana kita sadar adalah untuk rela Bapak Ibu Saudara sekalian ditegur. Rela untuk mendengarkan kritikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyadari bahwa Raja Daud, seorang raja yang sampai sekarang ini itu tertulis namanya dengan harum. Dia pernah satu kali ditegur dengan keras oleh Nabi Nathan saat dia berselingkuh dengan Batseba dan merancangkan membunuh suami daripada Batseba itu. Raja Daud seorang raja dan dia bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mekanisme pembelaan diri seorang raja itu gampang. Bunuh dari Nabi Nathan itu. Sudah suara itu hilang. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara, kalau membandingkan Saul itu begitu ditegur oleh Samuel saat dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia berbelit-belit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini loh rakyatmu yang minta, aku mau mempersembahkan kepada Tuhanmu itu loh. Tuhanmu, bukan Tuhanku tetapi Tuhanmu. Aku mau mempersembahkan korban bagi Tuhanmu. Dan banyak sekali Raja Salomo juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada suara kenabian di pemerintahan Raja Salomo, tidak ada teguran, tidak ada orang yang menunjuk jari kepada Raja Salomo menyatakan teguran, karena Raja Salomo itu sempurna. Dia tahu hikmatnya begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa dikritik Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka lihatlah hasil daripada kehidupan Raja Salomo, kehancuran. Berbeda dengan Raja Daud. Dia bisa saja memberontak dan berkata, bunuh Nathan, singkirkan. Tetapi dia memilih untuk membuka diri, kesadaran itu ada di dalam diri daripada Raja Daud. Konsekuensi pasti ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Konsekuensi akibat daripada kesalahan itu ada pasti. Namun pemulihan daripada Tuhan itu senantiasa Tuhan juga berikan kepada kita orang-orang yang menyatakan kesadarannya di dalam kehidupan kita. Jadi kelegaan daripada Tuhan dimulai daripada satu titik awal yaitu kesadaran. Sadar. Dimulai daripada rela untuk ditegur oleh firman Tuhan, oleh orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang berpengalaman. Saya terbuka untuk kritikan, teguran Bapak Ibu Saudara sekalian karena saya sadar bahwa saya masih muda, saya masih banyak akan membuat kesalahan. Jadi mau tidak mau saya harus membuka telinga dan hati lebar-lebar untuk menerima kritikan, teguran. Dan itu tidak masalah bagi saya karena itu untuk kebaikan saya. Dan ini senantiasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau melihat saya ataupun istri tidak melakukan hal yang sesuai dengan standar daripada
Alkitab, jangan ragu untuk menegur kami Bapak Ibu Saudara sekalian, kami butuh teguran. Dan itu bagi kami adalah sebuah kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Bapak Ibu Saudara mengasihi saya, tidak menginginkan saya untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi teguran itu bagi saya penting. Demikian juga kita melalui firman Tuhan, melalui perenungan kita akan firman Tuhan, melalui orang-orang yang kita percaya sebagai orang yang lebih dewasa rohani menegur kita. Itu menjadi titik awal Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita mau merasakan kelegaan daripada Tuhan dengan kesadaran kita, sadar akan segala yang kita mungkin sembunyikan atau perbuat di dalam kehidupan kita. Kelegaan yang Tuhan itu berikan tidak sekedar hanya kelegaan yang kosong belaka, yang tiba-tiba saja, tetapi harus dimulai daripada kesadaran akan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang kedua daripada perenungan kita. Bagaimana kita menerima kelegaan dengan sadar akan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertobat arti katanya adalah kembali atau berputar arah. Bertobat daripada segala jalan-jalan kita yang salah. Jadi dosa itu digambarkan seorang yang sedang memanah, Bapak Ibu Saudara, menarik busur panahnya, siap untuk melepaskan panahnya, tetapi kemudian tidak tepat sasaran. Itu arti kata dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah menetapkan kita kepada sasaran yang Tuhan inginkan. Tetapi terkadang manusia kita, dosa kita, kelemahan kita, itu yang membuat kita salah sasaran. Kita tidak tepat kepada sasaran kita. Nah itu menjadikan kita harus bertobat, harus kembali, harus berputar arah. Nah mungkin kita berpikir bertobat itu kalau melakukan dosa besar. Bertobat itu harus kalau melakukan dosa yang serius Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya tidak mengatakan ada dosa besar, dosa kecil. Itu bagi saya atau bagi Tuhan semua dosa itu sama. Jadi mungkin kita berpikir saya tidak terlalu serius perbuatan saya, atau seperti saya katakan tadi di awal, tidak merugikan orang lain. Saya hanya menikmati diri saya sendiri, tidak merugikan orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa setiap dosa itu serius di hadapan Tuhan. Wahyu 2 ayat 1-5 kita akan membukanya. Wahyu 2 ayat 1-5. Judul perikopnya kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Malaikat ini pemimpin jemaat kota Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan jemaat kota Efesus ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berani menegur para pemberita-pemberita Injil palsu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka tidak peduli mungkin punya pemberita Injil punya pengikut yang banyak, mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebuah gambaran yang luar biasa, sabar, tetap bekerja keras dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, dan ini perbandingan ataupun majas perbandingan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat kota Efesus ini luar biasa. Mereka berani, mereka berpegang teguh kepada pengajaran yang benar. Mereka tidak henti-henti keras. Mereka senantiasa menyatakan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka demikian jatuh Bapak Ibu Saudara sekalian, jatuh begitu dalam. Dan kita berpikir dosa apa yang sangat serius sehingga
kota Efesus ini dicela oleh kitab Wahyu ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata dikatakan bahwa ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ayat yang keempat, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula, kan kita berpikir kasih yang semula itu seperti apa? Kasih yang semula itu saat kita bertemu pertama kali dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita merasakan kehidupan yang baru. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu Saudara sekalian merasakannya, tapi saya merasakannya saat pertama kali saya mengikuti retret tahun 2016 atau 15 atau 16, 15 kalau saya salah. Saat pertama kali mengikuti retret ada sesi yang namanya basuh kaki Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi senior saya di Politeknik itu saya tidak pernah sama sekali tidak tahu prosesi itu dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada senior yang melakukan prosesi itu basuh kaki. Saya tidak mengerti. Tetapi saat dibasuh kaki saya itu seperti ada sebuah keharuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya harus dibasuh kaki? Tetapi ada keharuan yang luar biasa. Saya sampai menangis, pertama kali menangis sesenggukan pada waktu itu. Dan kemudian malamnya setelah pulang itu saya berdoa pertama kali, umur 17 tahun, saya pertama kali berdoa sungguh-sungguh. Ini menjadi pelajaran bagi kita, maaf, bukan contoh yang baik, tetapi ya memang itu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. 17 tahun itu saya pertama kali berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kemudian ada, ini pengalaman pribadi, jangan menjadi sebuah patokan. Ada suara dalam diri saya berkata, kau tahu siapa aku, begitu ya. Dan saya menjawab, aku tahu kamu itu Yesus, tetapi saya tidak kenal. Saya tahu kamu itu Yesus yang setiap minggu diberitakan, setiap minggu saya ikut ibadah, tetapi saya tidak kenal. Kemudian suara itu berkata, buku hitam ini bacalah supaya engkau mengenal aku. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasakan sungguh sebuah kehidupan baru. Ada seakan-akan ada sosok yang menyentuh hati saya dan kehidupan saya, dan ibaratnya sebuah kesegaran baru itu ada dalam kehidupan saya. Dan itu digambarkan oleh kitab Wahyu ini sebagai kasih yang semula. Pertama kali kita merasakan Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi jemaat Efesus itu meninggalkan kasih tersebut. Jemaat Efesus itu jatuh karena meninggalkan kasihnya yang semula, maka mereka dicela. Mungkin kita berpikir kok sederhana, kok simpel, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita meninggalkan kasih kita yang semula, kita akan menggunakan logika kita akan menggunakan daging kita untuk melakukan segala hal seperti di awal tadi saya sampaikan, menutupi banyak hal. Karena kita tidak mempunyai kasih yang nyata, kasih yang semula yang begitu berkobar di dalam diri kita kepada Kristus. Dan itu mungkin sebuah gambaran, salah satu gambaran saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bertobat. Bukan berarti kita melakukan dosa besar, dosa serius, tetapi saat kita meninggalkan kasih kita yang semula pun, itu menjadi sebuah peringatan yang tegas di dalam kehidupan kita bahwa kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bertobat itu berbalik arah. Kita menyadari kesalahan kita, kemudian mari usahakan diri untuk berbalik arah. Kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mencari Tuhan dan memperbaharui kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan kelegaan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelegaan daripada Tuhan kita akan dapatkan saat kita sadar, menyadari kehidupan kita, dan juga mau untuk berbalik arah, bertobat untuk kembali lagi kepada Tuhan. Satu kesaksian yang ringan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu serius-serius. Jadi 2017, awal 2017 itu Pendeta Widi Laksana pernah masuk rumah sakit Bapak Ibu Saudara sekalian karena sesak nafas. Dan saya saat mendengar hal tersebut, seperti palu itu menghantam kepala saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesadaran itu muncul. Saya dalam hati berpikir, Pak Widi yang tubuhnya saja ideal, itu bisa sesak nafas dan harus dimasukkan ke rumah sakit. Bagaimana dengan saya begitu ya?
saya lihat diri saya, ada sebuah kesadaran. Saya lihat diri saya sendiri. Saya makan tidak teratur, makan seenaknya sendiri. Hampir tiap bulan itu asam urat Bapak Ibu Saudara sekalian waktu itu. Dan saya sadar, loh Pak Widi yang ya bagi saya ideal tubuhnya itu sampai sesak nafas. Dan saya pikir serangan jantung ternyata tidak sesak nafas karena kecapean Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu itu saya takut begitu. Wah, bagaimana dengan saya? Bukankah resikonya itu lebih besar? Dan pada waktu itu karena kesadaran itulah Bapak Ibu Saudara sekalian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kesehatan Tuhan. Saya berkata seperti itu dalam Tuhan. Doa yang sederhana, Tuhan aku berikan kesehatan. Lalu apa jawaban Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Maaf kalau sudah pernah mendengar kesaksian ini. Tuhan berikan saya anjing Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya sekedar anjing tetapi anjing pekerja. Jadi jenisnya itu jenis anjing pekerja dan suaranya itu keras sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak suka anjing berisik. Saya suka anjing tetapi tidak suka anjing berisik. Saya kemudian mencari tahu bagaimana sih supaya anjing ini diam, anjing ini tidak berisik dan lain sebagainya, tenang dan lain sebagainya. Ternyata satu kuncinya, energinya harus dihabiskan. Energi, kalau kita berpikir anjing kampung mungkin energinya biasa, tapi ini anjing yang memang dari mulai dikembangbiakan untuk bekerja, untuk menarik kayu di Amerika sana. Itu menarik kayu Bapak Ibu Saudara. Jadi tenaganya tenaga yang memang besar. Jadi saya berpikir bagaimana ini? Satu pemikiran saya ya, salah satu caranya ya diajak jalan. Ajak jalan, habiskan energinya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ternyata jawaban doa saya itu mungkin konyol ya, tetapi bagi saya itu sebuah jawaban doa yang masuk akal. Kalau mau sehat ya ubah kehidupan saya, ubah cara hidup saya. Maka tiap hari semenjak saya mempunyai anjing ini, tiap hari dulu pagi sore, tetapi ternyata sore itu aspalnya panas sekali, saya kasihan. Aspal itu ternyata kesakitan, jadi cuma pagi saja. Pagi paling tidak 1 kilo. Dulu sempat kalau sebelum Zoe lahir itu bisa 2,5 sampai 3 kilo, tetapi karena Zoe lahir jadi saya harus kembali dengan cepat 1 kilo saja. Dan saya dapati Bapak Ibu Saudara sekalian, semenjak saya punya dogi itu tidak pernah yang namanya asam urat. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya makan ya makan sate, makan daging, cuma gigi saya ini yang mulai harus dikurangi karena memang sudah sakit giginya. Bukan berarti doginya yang salah, tetapi saya sendiri yang tidak menjaga pola makan. Dan ternyata jawaban doa Tuhan itu bagi saya memang konyol kok, ya lucu, tetapi ternyata Tuhan serius begitu ya, memberikan jawaban. Saat kita sadar kekurangan kita, kemudian kita mau untuk melakukan apa yang disolusikan oleh Tuhan, itu menjadi sebuah luar biasa, perubahan yang luar biasa, kelegaan bagi saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi kelegaan yang luar biasa saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima kelegaan bukan berarti cuma-cuma, tetapi kita sebagai pengikut Kristus kita harus mau membantu kehidupan kita dengan sadar dan bertobat daripada kehidupan kita yang lama. Kita akan menerima kelegaan, kebangkitan kembali dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan merenungkan dan juga memohonkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang kami telah terima ya Tuhan. Bukan hal yang mudah ya Tuhan Yesus untuk kami mau menyadari kehidupan kami. Membuka luka-luka lama, membuka luka yang mungkin sudah kering dan kami mau coba untuk meninggalkannya ya Tuhan. Tetapi jikalau Engkau merindukan bahwa kami menyadari itu menjadi beban dalam kehidupan kami, menjadi sebuah hambatan kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah itu kami buka hati, kesadaran daripada-Mu senantiasa ya Tuhan. Dan biarlah pertobatan itu Kau mampukan dalam kehidupan kami. Tidak mudah tetapi kami percaya dengan kekuatan daripada-Mu, Engkau yang berada dengan kami ya Tuhan. Maka kami akan mampukan senantiasa ya Tuhan. Maka kami akan menerima kelegaan daripada-Mu. Dan kelegaan daripada-Mu itu begitu luar biasa ya Tuhan atas kami rasakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan perenungan kami ini dan menyerahkan sesi selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daniel SA.
Ya, mohon waktunya sebentar. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Tadi apa yang disampaikan Pak Kukuh cukup menarik. Bahwa yang pertama kita harus menerima kesadaran. Yang kedua kita harus menerima kesegaran atau kesegaran dulu baru kita sadar. Dan yang ketiga bahwa kita harus mengerjakan pertobatan. Dan ingat tidak perlu kita untuk disebut pandai harus masuk RSC dulu ya kan. Gitu ya. Ini mungkin sedikit reviewnya. Ya, mohon waktunya sebentar. Berikut adalah pengumuman. Ya, yang pertama minggu ini tanggal 22 Mei. Minggu tanggal 22 Mei telah diadakan rapat koordinasi panitia. Adapun laporan pertanggungjawaban dari masing-masing seksi terlampir di bagian warta, bagian yang lain ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juni, gereja ada persekutuan ibadah sepekan dialihkan untuk 10 hari pencurahan Roh Kudus di gereja. Kemudian yang ketiga, Minggu tanggal 5 Juni 2022 merupakan minggu pertama dan ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menguji dirinya sendiri, serta mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Yang keempat, pada minggu tanggal 5 Juni setelah ibadah raya kedua, jam 19 akan diadakan rapat majelis triwulan yang ketiga. Ya, ini mungkin pengumumannya. Kemudian yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Ucapan selamat ulang tahun yang pertama, Saudara Yovanka Excel Yulianto, putra dari Bapak Tri Yulianto, ulang tahun yang ke-22. Kemudian yang kedua, Ibu Margareta Elsa Irana, istri dari Bapak Christian Megah, ulang tahun yang ke-34. Kiranya dengan bertambahnya usia, semakin setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Ada yang hadir pagi ini, Bu Elsa atau Mas Excel? Kalau tidak ada mungkin nanti sore. Atau diwakili, monggo. Pak Tri, ya. Pak Kukuh dengan kasih bisa memberikan bingkisan. Selamat ulang tahun Pak Tri buat Mas Excel. Ya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan pada Bapak Pendeta Ishak Kukuh. Ya, kita tiba di ujung daripada peribadatan kita. Kita akan memohonkan berkat Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan memohonkan senantiasa kekuatan daripada Tuhan atas kehidupan kita, atas pergumulan